1000 haji dan umrah. Walahu bin adil kama tasaddaq yuzamu jabal khutbah. Dan pahalanya itu seperti orang yang sedekahkan emas sebesar gunung Uhud. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Wa yutabu bi kulli rak'atin ibadah sana, setiap rakaat yang kerjakan kita berjamaah itu akan mendapatkan ibadah sana, ibadah 1 tahun. Wa kataballahu wa bara'aini bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan daripada neraka dan sifat-sifat nifaq. Wala yakhruju minad dunya hatta yara ma kana fil jannah. Dan tidak akan mati kecuali dia akan melihat tempatnya di surga. Wa yadkhulul jannata bila hisabin, dan masuk surga dengan tanpa dihisab. Ini salah satu keutamaan kita bersolat jamaah. Maka kita diupayakan ya, kalau jadi imam itu jangan buru-buru takbir ya. Jadi kita lihat jamaah dulu ya, barangkali masih ada di belakang, jangan buru-buru takbir ya, langsung sahur Allahu Akbar. Jadi upayakan seorang imam itu harus bijaksana terhadap makmumnya ya. Jadi sehingga makmum itu jangan sampai ketinggalan takbiratul ula, takbir yang pertama. Sampai mana batas waktu dari takbir ula? Para ulama berbeda pendapat. Ketika seorang mendapatkan takbiratul ula itu ketika makmum masih membaca suratul Fatihah. Dan sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan ketika yaitu Allahu Akbar dan kita Allahu Akbar, itu kita mendapatkan takbiratul ula. Karena orang yang berjamaah, orang yang mendapatkan takbiratul ula atau pertama itu sangat besar kali pahalanya. Salah satunya seperti itu. Wabil khusus di bulan Rajab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut bihi qalbuh." Dan ini hari ini saudara-saudara kita yang mungkin banyak yang lupa atas ibadahnya dan sebagainya, mari di bulan Rajab ini kita memperbanyak menghidupkan malam-malam di bulan Rajab. Jangan sampai kita masih kebiasaan kita di bulan-bulan lain seperti tidur, banyak bermalas-malas dan sebagainya. Jadi bulan Rajab ini kita rubah kebiasaan kita membanyak melek kita qiyamul di hari malam. Jadi bangun di sepertiga malam ya. Minimal kita bangun itu sebelum datangnya waktu subuh. Kita gunakan untuk qiyamul lail. Man ahyaha awwala lailatin min Rajab lam yamut. Apalagi ketika kita memasuki bulan Rajab, di malam pertama kita menghidupkan dengan berbanyak zikir ya. Salah satunya ini yang jarang sekali dilakukan oleh kaum muslimin, tentunya masih jarang karena mungkin masih dianggapnya belum kuat hadisnya. Jadi barang siapa yang melaksanakan di awal bulan Rajab, man shalla ba'da maghrib ila lailatin min Rajab isrina 20 rakaat. Jadi 20 rakaat itu 10 salam. Ya. 10 salam. Fi kulli rakaatin Fatihah kitab seperti biasa. Setiap rakaatnya membaca Fatihah kitab, kemudian wal ikhlasin dan membaca suratul Ikhlas sebanyak 10 rakaat.
wasalim yasinan tasliman 20 rakaat, maaf, dan mengucapkan salam sebanyak 10 tasliman salam. Ini maka pahalanya orang yang melaksanakan sholat 20 rakaat di awal bulan Rajab, waktunya ba'da maghrib. Ini pada maghrib sebanyak 20 rakaat. Wah, banyak sekali. Sebentar, Bapak Ibu, gak nyampe setengah jam. Jadi habis sholat maghrib itu sholat 20 rakaat gak nyampe setengah jam. Kemudian kalau surat-suratnya panjang ini hanya setengah jam, tapi ini yang dibaca hanya Fatihah sama Qul. Jadi cepat 20 itu sebentar. Maka apa jaminannya? Hafizallahu ta'ala wa ahlu baitihi wa iyalihi min bala'i dunya wa azabil akhirah. Dan salah satu keutamanya Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, dan keturunannya min bala'i dunya wa azabil akhirah, daripada bala dunia dan akhirat. Makanya sekarang ini banyak bala bencana yang di mana-mana. Itu orang sudah banyak yang lupa, Bapak Ibu. Banyak yang lupa, banyak yang lalai. Ya. Kalau seandainya di kampung tersebut, ya, di daerah tersebut banyak orang yang beriman, maka Allah akan memberikan barakahnya dari segala langit dan bumi. Salah satunya diberikan keamanan. Dan salah satunya ahli Korea tersebut banyak yang masih ada yang melakukan hal-hal tersebut, hal kebaikan tersebut. Salah satunya sedekah, masih banyak bersedekah karena as-shadaqah tatma'ul baliyah. Sedekah merupakan penolak daripada bala bencana. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kita ingin aman, ingin tenang, dijauhkan dari segala bala dan bencana, bukan hanya cukup berdoa. Ya, kita lakukan sedekah. Dan saat di bulan Rajab ini memperbanyak istighfar. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus di awal-awal bulan Rajab, menghidupkan bulan malam-malam bulan Rajab, Rajab lam yakun qalbu ila ma taqulu. Jadi Allah SWT akan menghidupkan hati kita dikala Allah mematikan hati mereka. Mereka siapa? Orang-orang ramanya. Ya. Wasabballahu khair min fawqi ra'si sopan. Dan Allah SWT akan mencurahkan kebaikan, ya, kebaikan yang sangat banyak pada kita yang melaksanakan qiyamul lail. Wa kharaja min dhulmi ka yaumil waladatuhum. Nah, orang yang melaksanakan qiyamul lail, beribadah, menghidupkan malam-malam bulan Rajab, maka dosanya akan keluar seperti terlahirnya kita di perut ibu kita. Yasma'u bi sab'ina alfa min ahli al-khataya. Bukan cuma hanya itu saja, pahala yang kita dapat itu akan memberikan syafaat kepada mereka yang menjadi ahli khataya atau ahli maksiat. Waqad istabayyana yang mereka tersebut adalah menjadi ahli neraka. Di keterangan ini dikulukil dalam kitab Ilubabil bil muhtajil arifin. Ya, kalau Bapak Ibu mempunyai kitab Tajul Arifin, bisa dibuka di kitab tersebut. Ya, keterangan itu sudah jelas sekali bahwasanya barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Rajab dengan mempunyai istighfar, dengan sedekah. Sedekah itu perlu istilahnya apa barang mewah, Ibu. Apa yang kita punya, kalau kita mampu, kita sedekahkan. Ya, sekiranya kita sudah lebih daripada kebutuhan kita, ya, uang lebih, kita sedekahkan. Yang lain pun
makanan, minuman, mumpung di bulan Rajab kita memperbanyak sedekah, membanyak puasa, membanyak puasa. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada ila Rajab syahrul al-asham. Karena bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Al-asham yang tuli ataupun budak. Ya, bulan Rajab itu dikatakan bulan Allah yang budak atau tidak mendengar. Faman shoma minhu yawman imanan wa ihtisaban istawjaba 'alaihi ridwanullah akbar. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab iman, karena iman, wa ihtisaban karena hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, istawjaba 'alaihi ridwanullah akbar, maka orang tersebut akan mendapatkan, ditetapkan diwajibkan kepadanya dari ridwanullah, keridhoannya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya. Radiyat mardiyah, sudah ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ya. Kemudian waman shoma salasata ayyam. Waman shoma yaumaini, itu barang siapa yang satu hari maka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, akbar. Kemudian waman shoma yaumaini, barang siapa yang berpuasa 2 hari saja. Yang diupayakan Bapak Ibu, di bulan Rajab ini kita berpuasa sehari atau 2 hari saja, ya. Jangan sampai kita belas nggak puasa sama sekali di bulan Rajab ini. Ya. Wan shoma yaumaini la yasibul masibuna min ahli sama wal ard malaika minal faramah. Jadi barang siapa yang berpuasa 2 hari saja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensifati wal wasiqu min ahli samawat, dan ahli langit dan bumi daripadanya minal karamati, yaitu daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman shoma salata ayyam mufiya min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mufiya min kulli bala'id dunya, bala dunia, ya, wa 'adzabil akhirah, dan siksa daripada akhirat, wal jununu, dan gangguan jiwa, ya, wal judami, dan penyakit judam, bisa dikatakan penyakit judam itu penyakit lepra, wal barosi, dan penyakit baras atau penyakit belang, on fitnatil dajjali, dan daripada fitnahnya dajjal. Nah ini keutamaan orang yang berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala dunia dan akhirat, dan diselamatkan dari segala macam penyakit berat, ya. Dan yang paling utama lagi diselamatkan dari fitnahnya dan dajjal. Nah ini salah satu keutamaan puasa 3 hari selama bulan Rajab. Kemudian waman shoma sab'atu ayyam ghuliqat anhu sab'atu abwab jahannam. Jadi barang siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab selama 7 hari saja, maka akan ditutup pintu jahannam, sab'atu abwab jahannam, 7 daripada pintu neraka jahannam. Waman shoma samaniyata ayyam yatawu samaniyata abwaban, dan barang siapa berpuasa selama 8 hari, maka futihat lahu samaniyata abwaban jannah, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu 8 pintu daripada pintu-pintu dari surga. Kemudian waman shoma asyara ayyam, barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, lam yus'alu minallahi syai'an illa a'ta
a'tahu iyyah. Allah tidak akan memberikan, ya, kecuali Allah. Dia tidak minta, lam yus'al, kecuali Allah akan memberikan sesuatu yang lebih kepadanya. Umar shoma khamsata asyara yawman wa qarallahu ta'ala ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa yang berpuasa selama 15 hari saja, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya, dosa yang terdahulu maupun dosa yang sekarang. Wa badala sayyi'atu hasanatan, dan Allah SWT akan menggantikan kejelekannya dengan kebaikan. Wa man zada zadallahu ajruhu, itu. Dan siapa yang menambah 15, 16, 17, 18, 20, maka akan tambah bulan pahala yang diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sponsori 2 hari, 3 hari boleh, 4 hari, 10 hari boleh, 15 hari lebih baik dan seterusnya, ya, itu lebih baik atau lebih banyak pahalanya. Kalau kita minimal, ya, kalau kita bekerja minimal sehari 2 hari lah, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai enggak sama sekali puasa bulan Rajab. Kita usahakan walaupun tahun ini tidak bisa melaksanakan, kita niatkan di, kalau kita masih banyak umur, kita di bulan-bulan Rajab yang akan kita melaksanakan. Dan satu lagi Bapak Ibu, di bulan Rajab ini ada fadilah keutamaan yang mana orang tersebut melakukannya maka akan cukupi rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ini khusus bagi laki-laki, ya, yang dimakan. Bukan ibu-ibu. Ibu-ibu boleh di rumah ketika imam naik ke mimbar. Jadi ketika imam naik ke mimbar di Jumat terakhir di bulan Rajab, Bapak Ibu harus melakukan ini. Ingat-ingat bulan Jumat terakhir di bulan Rajab, ketika imam naik ke mimbar, kita membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Makanya nanti kalau ada yang jadwal khotbah, dan disini jangan buru-buru khotbahnya, agak nyantai, ya. Ketika imam naik mimbar, ya, baik itu khotbah pertama atau khotbah kedua, itu boleh diingat-ingat apa lafadznya? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Itu ketika imam naik mimbar, itu khusus bapak-bapak, jadi jangan ngantuk nanti kalau khotbah terakhir bulan Rajab. Ingat-ingat, ibu juga boleh dilaksanakan di rumah. Ketika imam naik mimbar, sambil duduk kita membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, apa pahalanya? Maka Allah SWT akan mencukupkan rezekinya dari bulan Rajab ini sampai bulan Rajab yang akan datang. Ya, jangan lupa ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah kalau kita sering melaksanakan, insya Allah rezeki kita akan mencukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu keutamaan di bulan Rajab, saking mulianya bulan Rajab. Nah, ini. Kemudian Rasulullah SAW sabda, wahai lailatul mi'raj, ketika Rasulullah SAW mi'raj, dimi'rajkan oleh Allah ke langit Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan beliau melihat nahran ma'u ahad minal as wa abrad minas. Beliau melihat sungai yang mana sungai itu lebih manis, lebih putih, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salju, wa thyabu minal misk, dan lebih wangi daripada minyak misik. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berkata kepada Jibril, "Qultu li Jibril liman hadza?" Maka Jibril menjawab, "Liman shalla 'alaika min rajab," yaitu orang yang akan mendapatkan minuman tersebut, yaitu orang yang bersolawat kepada engkau di Rajab, di bulan Rajab. Itu ada sholat yang cuma buru-buru pulang.
Apalagi kamu baca selawatnya. Selawat minimal 1000 kali. Minimal lagi ya sekuat kita, semampu kita. Apa 100 kali rutin. Selawat bagi bulan Rajab memperbanyak. Selawat kepada baginda, Nabi kita akan mendapatkan minuman dari telaga Ausa itu tadi. Barang siapa yang sudah mendapat minuman tersebut, maka tidak akan haus selamanya. Itu ya. Syaratnya mudah sekali. Ya, baca selawat sallallahu alaihi wasallam terus. Waktu sudah kita sambil kita nanam sallallahu alaihi wasallam berkah. Kalau saya sih insya Allah kalau menanam suatu apapun yang saya tanam, minimal bismillah, sholawat itu gak ketinggalan. Insya Allah berkah. Apalagi mulainya di hari Rabu. Jadi kalau kita seorang petani, Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya tanam aja. Yang nanam cabai, nanam apa itu cuma sekedar tanam doang. Jadi japani lah, japani apa Pak? Kalau kita mau nanam Bapak Ibu, nah pertanyaan apa aja, kalau kita ingin hasilnya maksimal, ya hasilnya maksimal, ini sudah saya lakukan setiap saya menanam. Itu dimulai pada hari Rabu, ya, kita hari Rabu tidak mulai nanam apa saja. Itu hitungan dalam kita, bukan hitungan Jawa. Kalau Jawa hitungannya Kliwon, berarti Kliwon itu ya Selasa. Nah itu saya kurang paham ya. Kalau orang tua dulu, kalau menanam Selasa Pahing gitu berarti ya. Tapi kalau pertanyaan saya, kalau melakukan suatu apapun, maka laksanakan pada hari Rabu. Itu termaktub dalam kitab Ta'limul Ta'lim. Man bada'an yaum arba faqad ila ta'am. Barang siapa yang melaksanakan suatu hal di hari Rabu, maka dia akan sempurna. Apa doanya? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita menanam nih. Saya niat menanam tanaman apa ya, tapi untuk kali ibadah. Kalau lebih untuk sedekah, kalau lebih untuk kemukan. Subhanallah ba'isil waris, subhanallah ba'isil waris 2 kali. Subhanallah ba'isil waris, Masya Allah yang telah membangkitkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan al-waris, yang memberi warisan kebun, tanah dan lain sebagainya. Itu ya bagi petani yang sampai ketinggalan. Subhanallah ba'isil waris 2 kali. Ya bismillah, subhanallah ba'isil waris itu setiap mau menanam diawali hari Rabu. Insya Allah itu buahnya banyak, ya bukan hanya bagus daunnya, ya itu tetap nanti ada kelebihannya selain diterawat. Kalau kita tanam saja nggak dirawat ya sama saja. Nanam kan apal kepada Allah, nanti selalu panen. Enggak juga, tetap harus dirawat, ya dirawat dengan baik, berikan pupuk, pertumbuhan, masa pembuahan dan sebagainya. Nah, insya Allah nanti buahnya banyak itu. Nanam apapun seperti itu. Salah satu keutamaan ya kita dan kalau ingin Bapak Ibu, salah satu lagi kalau ingin tanamannya baik bagus, kita sering-seringlah kita kirim Fatihah kepada siapa? Kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Kalau saya nggak ketinggalan Nabi Khidir, Nabi Ilyas alaihi salam itu, karena 2 nabi itu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga daratan dan lautan. Kalau nggak ada beliau ini yang jaga, wallahu a'lam. Karena ada 4 nabi yang masih sugeng ataupun masih hidup, ya. Ditangguhkan ajarnya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Sering-sering lah habis. Pokoknya kalau ada hal Maulid Yasin itu disamakan, ya jangan sampai lupa. Itu insya Allah berkah bagi kita, bagi kehidupan kita. Ya segera kita mendapatkan pahala daripada surat Al-Quran, surat Al-Fatihah, kita akan berkah daripada
kita mengirim Fatihah kepada baginda Nabi, kepada Sayyidina Khidir, Nabi Khidir alaihi salam dan juga Nabi Ilyas alaihi salam. Itu salatnya. Yang kita bisa rasakan keberkahannya kalau sering kita membaca Fatihah kepada beliau tersebut. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya. Nabi ketika Mi'raj melihat sungai itu lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Itu diturunkan kepada orang yang senantiasa bersalawat di bulan Rajab. Masih banyak sekali pahala daripada bulan Rajab yang termaktub dalam kitab Durrul Nasim. Masih banyak yang mungkin pada kesempatan kali ini tidak semuanya saya jabarkan, banyak karena termasuk makhluk dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu, itu saya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan penghilapan, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abdul Rahman. Baik, teman sekalian, mungkin dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman akan ada ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti di luar apa yang disampaikan beliau bisa ditanyakan. Baca Mahdi, silakan. Yang ingin bertanya, Pak Sultan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak Ustaz, mau tanya, cari amal ikhlas itu apa bagusnya di rumah atau bagusnya di mushola? Itu satu Pak Ustaz. Keduanya, kita udah diberikan sama Allah itu rezeki rumah bagus, akan tetapi itu entah dosa atau entah ajab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sahabat kita yang berdapat duit itu malah dokter Pak Ustaz. Hanya itu saja Pak Ustaz, mudah-mudahan dapat solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdul Rahman, ada pertanyaan Pak Saudara. Saudara itu gak usah nunggu ikhlas, ya gak usah nunggu ikhlas. Kalau mesti sedekah, gak dituduh sholat maupun masjid, ya. Jadi gak nunggu ikhlas, ya. Syukur-syukur ikhlas, tapi gak usah nunggu itu. Kalau ikhlas kita akan sedekah. Jadi sedekah itu nunggu ikhlas. Itu baik mau sedekah mau sholat masih dikumpul, insya Allah berpahala. Ya. Kemudian yang kedua, rumah yang kita tempati baiknya seperti apa ini Pak? Segala sesuatu itu ada zakatnya Pak ya. Ya, ada PBB-nya ya. Seperti kita hidup ya, setiap tahunnya kita diwajibkan untuk membayar zakat. Salah satu zakat atau pembersih rumah kita itu Pak, yang kita tinggal itu sama, ada pembersihnya. Jadi jangan sampai rumah itu apa ya namanya, apa membersih rumah kita akan melakukan adalah mensuguhi tamu. Ya, kalau ada tamu datang kita suguhi Pak minuman, makanan, itu salah pembersihnya. Dan yang kedua adalah qiraatil Qur'an, nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Di rumah itu Pak yang sangat gelap gulita kalau nggak dibacakan Al-Qur'an. Salah satunya Allah akan berkah apabila dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Itu lebih baik daripada kita membaca Al-Qur'an di masjid itu sudah bercahaya. Kalau rumah kita, kalau nggak dibaca Al-Qur'an ya gelap. Jadi jangan sampai kita mengutamakan masjid, baca Quran di masjid, sedangkan rumah kita dan dibacakan Al-Qur'an. Salah itu. Yang utama itu di rumah. Sholat sunnah itu yang utama di rumah. Baca Quran itu yang utama di rumah. Itu Pak salah satunya. Jadi perbanyaklah sedekah buat pembersih dan perbanyaklah membaca Al-Qur'an, insya Allah aman di rumah. Ya, itu saja saudara. Terima kasih. Ada lagi Bapak? Ya Pak saya.
kasih Pak Said, pertanyaan yang sangat baik. Salah satu untuk mengingatkan kita bahwasanya sholat sunnah witir itu penting. Kalau kita melaksanakan qiyamul lail sering istiqomah asal qiyamul lail, maka kita ditutup dengan sholat witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Atau kalau kita merasa kita nggak mampu untuk bangun malam, ya kadang badan kita sakit ataupun lagi nggak enak badan dan sebagainya, banyak malas lah. Kita disunahkan dalam kitab Fathul Qoraan dikatakan bahwa kita langsung melaksanakan sholat witir di awal waktu, nggak apa-apa. Jadi ba'da isya itu 2 rakaat dan ditutup dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Makanya daripada kita nanti nggak melaksanakan sholat witir, mending kita sholat witir di awal. Seperti bulan Ramadan lah seperti itu. Bulan Ramadan kan habis sholat tarawih witirnya. Kita juga setiap harinya lebih disunahkan, diperintahkan untuk sholat witir di awal waktu, yaitu setelah sholat isya. Takutnya kita melaksanakan qiyamul lail enggak melaksanakan witir. Jadi boleh di awal waktu Pak, boleh dibiasakan, nggak apa-apa. Nanti kalau malam bangun gimana? Ya nggak usah witir lagi, cukup kita tambahkan sholat tahajud yang banyak, sholat taubat dan sebagainya itu. Jadi nggak usah sholat witir lagi. Kalau sudah sholat witir di awal tadi, di awal waktu tadi. Kalau belum ya ditutup dengan sholat witir. Tapi kalau saya kebanyakan habis sholat isya Pak, walaupun nanti malam sholat tahajudnya nggak melaksanakan lagi kan untuk meringankan, ya ngolong-ngolongin lah. Jadi udah dicicil sholat malamnya, sudah dicicil habis isya, nanti malam tinggal sholat tasbih apa sholat tahajud. Ini sholat tasbih juga Bapak Ibu mau bulan Rajab Bu, Pak Bu laksanakan. Ya, sholat tasbih. Kita tahu kan sholat tasbih Bu? Waalaikumsalam salam. Baca tasbih, berdoanya sampai mengumpulkan 1 rakaatnya. Itu perhatian besar sekali. Kita sholat tahajud, sholat tasbih mau dilakukan. Ya, untuk bulan Rajab. Kita nggak tahu apakah kita masih diberi umur atau tidak, tapi kita harap kita masih diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu Pak, boleh dilakukan sholat witir itu setelah sholat tahajud, boleh di awal waktu setelah sholat isya juga boleh. Itu karena ada anjurannya Pak ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah mamang lagi. Monggo tinggal kita begini ya. Sudah dipermudah waktunya. Terima kasih. Ya, silakan monggo tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja yang saya tanyakan yang berkaitan dengan materi yang berkaitan tentang fadilah Jumat terakhir ketika khatib naik mimbar itu, kalau tidak salah tadi yang kita baca itu pembahasannya ketika naik kan biasanya salam dulu, kemudian kalau kita dikumandangkan azan yang kedua, itu di saat azan yang kedua dikumandangkan bacanya atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita jadi khatib, cara bacanya itu di waktu kita duduk atau gimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya, yang paling utama itu ketika imam duduk di antara 2 khutbah, ya. Terus di situ ada kalimat sebelum ya duduk lah. Khutbah pertama duduk kan. Di antara 2 khutbah. Duduk itu kan ada bilang yang Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kita mau di situ. Itu bagi makmum ya. Jadi baca 30 kali Muhammad Rasul untuk khatib. Kebenaran seumpama saya yang khatib, ya pas duduk di antara khutbah yang lama nggak masalah. Kok lama benar baliknya, makna apa ya? Ya udah tenang aja ngomongnya, karena bisa ya nggak lama sih. Muhammad Rasul 30 kali
Jadi itu di antara dua khotbah bagi yang khotib. Bagi makmum ya sama, yang paling utama itu ketika imam duduk khotbah yang kedua. Itu terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya Pak? Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sudah jelas semua dan cukup. Baik Bapak-Bapak sekalian, ketika tidak ada pertanyaan maka kita akhiri pengajian kita pagi hari ini. Terima kasih Ustaz Abdul Rahman yang telah memberikan materi-materi ini. Terima kasih jamaah sekalian yang tetap istiqomah mengikuti kegiatan setiap malam pagi di Masjid Darul Qulubat ini. Semoga kita semua akan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enes itu Mang Somai.